Oke, berjumpa lagi dengan Sobat Review di sini. Jadi di video kali ini mungkin saya tidak mengunboxing produk atau apa. Kali ini saya ingin curhat sedikit atau menceritakan sedikit pengalaman atau user experience saya selama menggunakan produk dari Xiaomi, yaitu Redmi Buds 3 Pro. Jadi selama penggunaan sekitar 2 tahun belakangan ini, ada beberapa hal yang menjadi perhatian saya di TWS ini. Ada beberapa hal yang saya suka dan ada sedikit yang saya tidak suka di perangkat TWS pintar Xiaomi ini. Jadi kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yang saya ini ke sisi positifnya ya, yang saya suka dari Redmi Buds 3 Pro ini yaitu dari performa ya. Jujur saja, saya bisa katakan bahwa performa dari Redmi Buds 3 Pro ini sudah lebih dari cukup lah untuk kebutuhan ya, gaming, dengar musik, nonton YouTube. Saya kira sudah bisa terakomodasi semua kebutuhan itu. Untuk secara teknis dari segi performa, jujur tidak bisa banyak yang bisa saya komplain dari produk satu ini. Dari pengisian dayanya cepat, kemudian waktu penggunaannya yang bisa dikatakan cukup lama ya, maksudnya bisa digunakan dalam waktu yang cukup lama begitu. Jadi di produk Redmi Buds 3 Pro ini kalau kita mengecas dalam waktu 10 menit, kira-kira 3 jam ke depan itu ini bisa digunakan kembali, maksudnya bisa digunakan selama 3 jam itu gitu. Tapi dengan catatan ya, noise cancellingnya itu di nonaktifkan, karena ketika kita mengaktifkan noise cancelling itu sebenarnya perangkat keras di TWS ini tuh mencoba mereduce suara-suara dari luar, jadi mengecilkan gain dari suara-suara selain dari apa yang kita sementara dengar di device-nya kita. Kemudian yang kedua, saya bisa katakan, saya jujur bahwa device TWS Redmi Buds 3 Pro ini saya kira suatu produk yang kualitasnya saya bisa katakan mantap lah, tahan banting lah jujur. Jadi saya mau cerita sedikit. Jadi pernah sewaktu sekali saya kelupaan. Setelah memakai TWS ini, saya dengan tidak sadarnya dengan cara membuka atau mengambil ini, setelah saya mendengar, saya simpan di saku celana saya, dan parahnya lagi saku celana itu saya cuci di mesin cuci, teman-teman. Kalau dikatakan panik ya sudah pasti panik. Saya sempat beberapa hari itu mencari TWS ini di mana ya saya simpan. Ternyata setelah celana yang saya pakai sebelumnya itu saya pakai, saya sadar bahwa TWS ini ada di dalam saku celana saya, dan saya disitu langsung tes, secepat mungkin saya tes apakah ini masih berfungsi apa tidak, dan saya alhamdulillah sampai saat ini TWS ini masih saya gunakan, teman-teman. Jadi sertifikasi IPX4 yang diklaim Xiaomi anti percikan air, saya kira lebih daripada itu, teman-teman. Bahkan saya bisa katakan ini bukan hanya tahan percikan air, tapi tahan terhadap genangan air atau kita rendam di air. Tapi saya tidak rekomendasikan dengan sengaja kita mau rendam ke air ya. Yang ketiga yang saya notice dari Redmi Buds 3 Pro ini dari segi konektivitasnya. Jadi kelebihan dari Redmi Buds 3 Pro ini dibandingkan TWS lain yang ada di pasaran yang mungkin sekelas harganya ya, kelebihannya itu dia bisa support
kedua device secara bersamaan. Jadi bisa terhubung ke tablet misalkan, bisa juga terhubung langsung ke handphone kita. Jadi ketika kita memakai atau memutar video atau musik di perangkat satu, itu bisa secara otomatis berpindah suaranya. Begitupun juga kalau kita memutar video di handphone kita, suaranya akan otomatis berpindah. Kemudian juga kecepatan konektivitasnya. Saya katakan bahwa kecepatan konektivitasnya ke device kita lumayan, teman-teman. Bukan lumayan, tapi termasuk cepat. Jadi ketika kita mau hubungkan ke device-nya kita tuh hanya langsung membuka gini aja. Dia akan langsung terhubung dengan device yang sebelumnya sudah kita pairing ya, dengan catatan. Tetapi memang kadang-kadang, tapi jarang terjadi sih sebenarnya. Butuh waktu yang sedikit agak lama, tapi ini jarang terjadi untuk bisa terhubung ke device kita. Yang keempat, yang paling penting mungkin dari sebuah TWS, yaitu kualitas suaranya. Tapi di sini saya mau jujur bahwa saya bukan orang yang expert di bidang sound, jadi saya tidak terlalu, bisa dikatakan saya tidak terlalu paham lah bagaimana sebenarnya suara yang bagus dan tidak bagus itu. Tetapi menurut telinga awam saya, yang saya dengar dari device Redmi Buds 3 Pro ini, tidak ada suara yang misalnya tidak ada equalizer ya, apakah istilahnya, yang lebih dominan begitu. Jadi suara bassnya pas, suara treble-nya pas, suara artikulasi suara gitar itu terdengar jelas di telinga teman-teman. Oh ya, sedikit saya mau cerita tentang active noise cancellingnya. Jadi yang membedakan Redmi Buds 3 Pro dengan TWS lain saya kira, tapi saya belum mencoba device TWS lain ya, mudah-mudahan ada endorse, saya bisa ada endorse dari produk ya, mudah-mudahan ya. Tapi yang saya rasakan yang paling berguna di Redmi Buds 3 Pro ini jujur yaitu adalah noise cancellingnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum tahu, noise cancelling itu bisa meredus suara dari luar. Jadi ketika kita mau konsen dengan apa yang kita dengar di device kita, itu bisa terdengar dengan jelas dengan menurunkan suara-suara dari sekitar kita. Jadi ini sangat berguna ketika kita misalkan mau nonton konser tapi tetap kita mau pakai nelponan atau ingin fokus mengerjakan tugas sambil mendengar rekaman suara, kemudian menulis. Ini sangat bisa saya katakan ini sangat berguna teman-teman. Tetapi ada hal yang saya tidak suka di active noise cancelling ini. Jadi begini teman-teman, jadi ketika kita setting ke deep pengaturan yang paling dalam ya, mungkin mereduce suara dari luar itu sekitar 80% lah suara dari luar, jadi tidak masuk ke telinga kita. Tapi ini kadang aja teman-teman, jadi ketika misalkan ada fitur AI atau artificial intelligence yang Redmi Buds punya itu, jadi ketika kita berada di luar ruangan itu akan otomatis aktif noise cancellingnya. Cuman kadang-kadang itu ngaco teman-teman, jadi seharusnya dia aktifkan noise cancellingnya, biasa dia ubah secara otomatis ke transparansi, artinya 50% suara dari luar kita dengar, 50% juga suara dari device kita. Jadi kadang dia agak bingung menentukan ini active noise cancellingnya ke deep atau ke transparansi begitu. Itu ya hal yang saya rasa lumayan mengganggu di perangkat ini. Terakhir mungkin teman-teman ya, dari build quality, dari kualitas bahan dari TWS Xiaomi ini, saya bisa katakan bahwa kualitasnya mungkin ada istilah mengatakan bahwa ada harga ada rupa. Jujur di sini kualitasnya sangat bagus teman-teman. Jadi materialnya itu ini kalau kita lihat ini sangat halus teman-teman, halus sekali. Jadi seperti memang ketika kita memegang barang-barang yang mahal itu, dari saat kita memegangnya sudah kita tahu bahwa oh ini pasti mahal, ini pasti berkualitas, dan ini tercermin di produk ini. Kalau teman-teman mungkin sebagian menganggap bahwa dengan harga ya sekarang sih harganya sudah mulai turun ya di 645.000. Dulu waktu saya beli pertama kali ini di Mi Store itu sekitar 699.000 atau 700.000 lah. Sekarang sudah turun ya, walaupun tidak terlalu signifikan penurunan harganya. Kalau dari build quality saya tidak ada komplain dengan TWS dari Xiaomi ini. Perlu teman-teman ketahui sekarang bahwa di tahun 2023 ini sudah keluar juga Redmi Buds 4 Pro, dan saya kira itu sangat-sangat kualitas, mungkin ada upgrade, tapi saya belum terlalu membaca atau menelusuri lebih jauh bagaimana sebenarnya spesifikasi Redmi Buds 3 Pro. Yang jelas pasti ada peningkatan dari Redmi Buds 3 Pro. Cuman yang perlu teman-teman ketahui bahwa
harga dari Redmi Buds 4 Pro itu ya lumayan mahal teman-teman. Jadi di harga 999.000. Coba kita cek di Tokopedia. Nah, jadi harga pasaran Redmi Buds 4 Pro dengan teknologi Hi-Res Sound itu di angka 950.000 ya. Taruhlah dengan ongkir 1 jutaan lah kalau ke daerah Sulawesi, ke Kolaka ini. Ada juga yang jual di harga 923.000. Ada yang jual di harga 949.000. Jadi kalau sementara untuk Redmi Buds 3 Pro ini sekarang ada di harga 645.000, 659.000, bahkan masih ada yang di harga 699.000 ini di toko Erafone. Jadi kalau dikatakan tahun 2023 sekarang, apakah Redmi Buds 3 Pro ini masih worth it dibeli atau sudah tidak relevan lagi? Saya secara pribadi mengatakan bahwa ini masih sangat worth it teman-teman untuk dimiliki. Dan kegunaannya yang paling penting saya kira dari TWS ini yaitu adalah ketahanannya dari air, kemudian active noise cancellingnya yang lumayan lah walaupun kadang-kadang ngaco, kemudian dari pengecasan cepat, kemudian penggunaan waktu yang cukup lama. Saya kira itu beberapa hal yang saya notice atau kesimpulan user experience yang saya rasakan selama saya memakai device Redmi Buds 3 Pro ini. Mungkin teman-teman ada saran dan kritik, silakan sertakan di kolom komentar. See you.